Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Taufik Asidik dari jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kesetimbangan kimia part 1. Di kesetimbangan kimia part 1 terdapat 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian kesetimbangan kimia. Yang kedua, syarat-syarat kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC, homogen dan heterogen beserta contoh soalnya. Yang keempat, ada menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient beserta contoh soalnya. Dan yang kelima, ada hubungan KC dan Ki. Pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi bolak-balik atau reversible, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama, reaksi berlangsung secara bolak-balik. Artinya, laju pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Pada reaksi yang berlangsung ke arah produk, lama-kelamaan akan melambat dikarenakan reaktannya yang semakin berkurang. Nah, pada saat yang bersamaan ini akan mulai berlangsung suatu reaksi mengarah ke arah reaktan dikarenakan produknya yang semakin bertambah. Yang kedua, sistem dalam keadaan tertutup. Artinya, suatu reaktan dan produk tetap berada dalam suatu sistem yang sama atau semua komponen yang terlibat dalam suatu reaksi tersebut tidak berubah. Nah, yang ketiga itu bersifat dinamis. Meskipun secara makroskopis suatu reaksi dapat terlihat sudah berakhir dikarenakan reaktannya sudah berkurang dan produknya sudah terbentuk, akan tetapi secara mikroskopis reaksi tersebut belum berakhir dan itu terus berlangsung secara terus-menerus baik ke arah reaktan maupun produk. Menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi KC, homogen, dan heterogen beserta contoh soalnya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen ini sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen. Kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktan yang berasal dari suatu fase yang sama, misalnya seluruhnya gas ataupun seluruhnya cairan atau aquos, seperti reaksi pada bawah ini. Nah, pada reaksi di bawah ini seluruh fasenya itu sama berasal dari gas, sehingga didapatkan nilai KC-nya itu sama dengan C besar pangkat C kecil D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil B besar pangkat B kecil, di mana variabel yang kapital ini adalah molaritas suatu zatnya, sedangkan variabel yang kecil ini itu merupakan koefisien dari suatu zat itu. Ini ada contoh soalnya. Pada suhu tertentu dalam volume 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksi kesetimbangannya seperti ini, maka hitunglah nilai KC dari kesetimbangan tersebut. Nah, di reaksi tersebut ini kan fasenya sama, yaitu seluruhnya gas, sehingga semuanya dapat masuk ke persamaan KC ini, sehingga didapatkan KC sama dengan SO3 pangkat koefisiennya 2, jadi 2 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 dikali O2. Nah, dimana molaritas itu sama dengan mol per liter, sehingga mol SO3 yaitu 0,2 per 4 liter pangkat 2. Kemudian mol SO2 0,4 per 4 pangkat 2, dan mol O2 itu 0,1 per 4. Nah, sehingga didapatkan setelah dikuadratkan itu 0,04 per 16 per 0,016 per 16 dikali 0,1 per 4. Nah, ini 16 nya bisa dicoret sehingga didapatkan KC sama dengan 1 per 0,1 sama dengan 10. Jadi nilai KC pada reaksi kesetimbangan ini yaitu 10. Kemudian kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang hanya mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan. Misalnya sebagai berikut. Nah, di reaksi ini
yang merupakan gas dan cairan itu yaitu D dan A, sehingga yang kita ambil itu D dan A nya saja, yang B dan C nya dapat diabaikan, sehingga nilai kesetimbangan itu Kc sama dengan D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil. Nah, untuk contoh soalnya diketahui masing-masing 0,4 molaritas S, 0,2 molaritas O2, dan 0,3 molaritas SO3 dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, pada reaksi kesetimbangan berikut kan yang mempengaruhi ketetapannya itu hanya yang berwujud gas atau cairan. Nah, di sini yang kita ambil itu yang gasnya saja, yang solidnya dapat diabaikan, sehingga Kc-nya itu SO3 pangkat 2 per O2 pangkat 3. Untuk SO3-nya itu molaritasnya 0,3 pangkat 2 per molaritas O2 yaitu 0,2 pangkat 3, sehingga Kc sama dengan 0,09 per 0,008, jadinya Kc-nya itu sama dengan 11,25. Menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient beserta contoh soalnya. Hasil bagi reaksi memiliki bentuk yang sama dengan konstanta kesetimbangan, tetapi melibatkan nilai spesifik yang tidak harus merupakan konsentrasi kesetimbangan. Jika keduanya adalah konsentrasi kesetimbangan, maka Q sama dengan Kc. Hasil bagi reaksi Q untuk reaksi umum diberikan sebagai berikut. Berdasarkan reaksi tersebut, didapatkan Q-nya sama dengan C besar pangkat C kecil dikali D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil dikali B besar pangkat B kecil. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui masing-masing 0,5 molaritas HI, 2,8 molaritas H2, dan 3,4 molaritas I2 dengan reaksi sebagai berikut. Hitunglah nilai Q dari reaksi tersebut. Berdasarkan reaksi, didapatkan Q-nya itu sama dengan H2 dikali I2 per HI pangkat 2. Q sama dengan 2,8 dikali 3,4 per 0,5 pangkat 2. Q sama dengan 9,52 per 0,25, sehingga Q-nya didapatkan 38,08. Hubungan Kc dan Q. Untuk mengetahui arah reaksi, maka nilai Kc dapat dibandingkan dengan suatu besaran Q. Jika nilai Q dibandingkan dengan nilai Kc, terdapat 3 kemungkinan yang terjadi, antara lain: yang pertama, jika Q lebih kecil dari Kc, sistem reaksi reversibel, kelebihan reaktan, dan kekurangan produk. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah reaktan diubah menjadi produk. Akibatnya, reaksi akan cenderung ke arah produk atau ke arah kanan. Yang kedua, jika Q sama dengan Kc, sistem berada dalam keadaan kesetimbangan. Laju reaksi baik ke arah reaktan maupun produk sama. Yang ketiga, jika Q lebih besar dari Kc, sistem reaksi reversibel, kelebihan produk, dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah produk diubah menjadi reaktan. Akibatnya, reaksi cenderung ke arah reaktan atau ke arah kiri. Untuk contoh soalnya, gas hidrogen dan iodium bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaan untuk reaksi ini persamaannya. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 kali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas saat ini untuk H2 sama dengan 0,81 molaritas, I2 0,44 molaritas, dan HI 0,58 molaritas. Ke arah mana reaksi akan bergeser untuk mencapai kesetimbangan? Nah, yang pertama itu kita tentukan nilai Q-nya dulu. Q sama dengan HI pangkat 2 per H2 dikali I2. Q sama dengan 0,58 pangkat 2 per 0,81 kali 0,44. Q sama dengan 0,34 per 0,35. Q sama dengan 0,94. Kemudian kita bandingkan nilai Q dan nilai Kc-nya. Kan tadi Kc sudah diketahui, yaitu 7,1 kali 10 pangkat 2 atau 710. Sedangkan Q-nya itu 0,94. Jadi Q-nya itu lebih kecil dari Kc, sehingga reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.